Cerita berlanjut. Di sini, Xingling meminta semua orang untuk melihat bahwa penindas klan Sui Ruyi sudah mokat. Dia bertanya kepada Zorule keputusan apa yang akan dia ambil sekarang. Zorule sangat gemetar dan dia pun berkata, bila dirinya berterima kasih pada Xingling karena telah melenyapkan mimpi buruk dari hatinya. Dia mengaku, sebenarnya dirinya juga sudah muak dengan bagong gemuk itu sejak lama. Zorule akan menjadi perwakilan seluruh kekuatan di dalam kota Roadless dan bersumpah setia kepada Sekte Changming. Xingling tertawa melihat itu. Dia tahu bahwa penguasa kota adalah orang yang cerdas. Dia mengajak Zorule untuk mengunjungi altar umum Sekte Changming dan menyampaikan salam kepada pemimpin sekte. Zorule juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk memulihkan diri dari bertahun-tahun menerima penindasan. Zorule bersujud dan sangat berterima kasih atas kemurahan hati Xingling. Pada saat itu juga, bahwa Zorule datang melaporkan sesuatu. Dia berkata bila Ratu Bayangan telah tiba di kota Roadless. Dia sudah berada di istana penguasa kota. Mendengar itu semua orang dibuat terkejut. Singer yang tidak tahu atau tidak kenal siapa itu Ratu Bayangan. Dia bertanya, apakah itu orang penting? Xingling berkata, itu tidak masalah. Dirinya akan segera pergi menemuinya. Tapi belum saja Xingling pergi, Ratu Bayangan atau Xiao Xingmei sudah tiba di tempat itu. Dia mencari keberadaan Xingling. Dia meminta Xingling untuk segera keluar menemui kakaknya. Xingling tahu bila Xingmei adalah makhluk kuno dari Yunzhou yang memiliki darah setengah sekubus, seorang penyihir dari zaman yang sama dengan Saintes Muxinlan. Tapi Xingling tahu bila dia tidak muncul di kota Roadless pada cerita aslinya. Dia bertanya-tanya, apakah kemunculan tak terduga ini memang ditunjukkan pada dirinya? Xianfan memberikan salam hormat pada Xingmei. Dia berkata sudah 300 tahun sejak perang kedua antara Ringtos melawan Demoni. Dan ternyata Xingmei masih terlihat sangat mempesona. Tapi Xianfan di sini diabaikan begitu saja. Xingmei langsung berlari ke arah Xingling. Dia tak menduga sudah 100 tahun berlalu. Ternyata Xingling sekarang sudah tumbuh tinggi dan gagah. Dia meminta Xingling untuk membiarkan dirinya memeriksa tubuh Xingling dengan seksama. Waduh, apa gak sesak napas tuh Xingling? Wadah. Xingling di sini bertanya di dalam hati, apakah Xingmei tidak sadar bila tinggi badannya sekarang hampir 1 zang. 1 zang itu sekitar 3 meteran. Bahkan tangannya saja menjalar ke seluruh tubuh Xingling. Xingling rasa itu termasuk plagian terang-terangan terhadap Sota Malang seperti dirinya. Xingling pun berkata, bila itu seperti yang Xingmei katakan, 100 tahun sudah berlalu dan sekarang dirinya bukanlah bocah yang sama seperti dulu. Jadi, dia memohon pada Xingmei untuk menjaga sikapnya. Tapi Xingmei malah semakin gemas dengan Xingling. Ia rasa Xingling tidaklah berubah sama sekali. Pada saat itu juga, Singer langsung nyeletuk mengatai Xingmei dengan sebutan wanita jahat. Dia meminta Xingmei untuk segera melepaskan masternya. Qin Yang juga berkata, bila Xingling adalah miliknya, Xingling adalah perwakilan dari sekte Changming mereka. Jadi, dia meminta Xingmei untuk menjaga sikapnya. Xingmei pun berkata, bila dirinya sudah terbiasa hidup bebas, jadi sepertinya dirinya harus memperhatikan pandangan orang lain. Dia pun langsung menggendong Xingling dan membawanya pergi menuju ke kamar pribadinya. Melihat masternya dibawa pergi, Singer berteriak memanggilnya. Hingga pada akhirnya, sekarang kita dibawa menuju ke kapal terbang Kaisar Iblis. Xingmei bertanya kepada Xingling, apakah dia masih ingat teh Asura 100 Battles miliknya ini? Xingling berkata, berkat sepoci teh ini, dirinya bisa merebut sumber kekuatan iblis dan mengembangkan teknik inti iblisnya. Dan posisi Demon Lord-nya sekarang juga berkat Xingmei. Jadi, mana mungkin dirinya bisa melupakan itu? Xingmei merasa lidah Xingling sekarang jauh lebih fasih dibanding dulu. Dia meminta Xingling untuk berbicara lebih sering bila dia bisa. Xingling meminta Xingmei untuk menjaga sikapnya agar tidak menimbulkan gosip. Karena dia memiliki status yang tinggi, Xingmei terus menggoda Xingling. Dia berkata, bila dulu Xingling memanggilnya kakak yang baik hanya demi mendapatkan bantuannya. Dan sekarang, Xingling malah memanggilnya Nyonya Kaisar Iblis. Ia rasa itu sangatlah menyakitkan. Ya, sebenarnya Xingling melakukan itu hanya demi posisi Demon Lord. Jadi, dirinya harus menggerakkan giginya dan mengatakannya. Di dalam hati, Xingling meminta untuk tidak mengatakan seolah-olah dirinya mengatakannya dari hati. Xingmei pun menyudahi semua itu karena dirinya tak datang sejauh ini hanya untuk menggoda Xingling. Dia bertanya, apakah Xingling pernah berpikir kenapa dirinya mau membantu Xingling? Xingling dengan rendah hati menanti pencerahan dari Xingmei. Xingmei pun berkata bahwa rival sejati seumur hidupnya, Mu Xinlan, dalam pertarungan terakhir mereka 3000 tahun yang lalu. Xingmei kalah hanya dengan satu gerakan saja. Tapi dalam pertarungan itu, dirinya sempat melihat ke dalam kesadaran ilahi Mu Xinlan. Di situ,
ada bayangan samar tentang takdir. Ia rasa Musinlan menggunakan semacam teknik ramalan surgawi dari alam atas untuk melihat masa depan yang jauh. Di dalam penglihatan tentang masa depan 9 provinsi, hanya Xingling satu-satunya refleksi abadi di mata Musinlan, sama seperti dia. Xingmei rasa mungkin Musinlan percaya bahwa akhir tragis yang dia lihat akan disebabkan oleh Xingling, dan itu sebabnya dia harus menghabisi Xingling. Xingling merasa itu mustahil karena di cerita aslinya, Bei Xingling memang sudah ditakdirkan mokat di Plot Kitchen, dan dirinya juga sudah menyelesaikan game Immortal Love ini lebih dari 3 kali. Namun tidak pernah ada plot ending seperti ini. Waduh, nih Xingling lupa apa gimana nih? Kan dia sudah ditakdirkan mokat, tapi sekarang kan dia hidup. Jadi jelas plot cerita pasti akan banyak yang berubah lah. Wadah. Xingling berpikir, bila Xingmei menyusun rencana atau menyiratkan akan ada pertempuran terakhir antara dirinya dan Musinlan, maka sekarang adalah kesempatan sempurna untuk meminta keuntungan. Xingling pun berkata, bila dirinya mengerti maksud dari Xingmei dengan turnamen iblis yang semakin dekat, jadi dirinya punya satu permintaan. Xingmei bertanya, apa permintaan Xingling? Dan Xingling pun memohon pada Xingmei untuk berpindah ke tempat tidur dan membantunya dalam kultivasi. Xingmei yang mendapati permintaan Xingling, dia cukup tertarik. Dia pun bertanya apa itu maksudnya. Xingling berkata, bila dulu dirinya meminta Xingmei untuk melatih Yuerong. Hanya dalam 100 tahun, Yuerong dilatih untuk menjadi orang suci, terkenal dengan wajah bordir. Xingmei juga pernah berkata bahwa jika dirinya memiliki masalah di masa depan, dirinya bisa pergi ke istana iblis kapan saja. Dan sekarang, dirinya dalam masalah. Jadi Xingling meminta bantuan kepada Xingmei. Xingmei tertawa dan bertanya, ada apa dengan Xingling? Dia menarik Xingling ke pelukannya dan memintanya untuk berbicara kepada kakaknya. Dia juga berkata, bila tubuhnya ini adalah tubuh iblis bawaan yang sudah matang dan tak berbentuk. Dilihat dari mata manusia, Xingmei rasa Xingling masihlah terlihat seperti pemuda yang masih seperti dulu. Dalam posisi itu, Xingling pun langsung menghilang pergi dari pelukan Tante Xingmei. Xingling mengajak Xingmei untuk berbicara hal-hal yang serius. Xingling berkata, pada konferensi aliansi iblis ada seseorang yang ingin menyakiti dirinya. Orang itu adalah Ji Taimei. Mendengar nama Ji Taimei, Xingmei cukup terkejut dan dia sangat marah. Xingling berkata, sebenarnya Ji Taimei sebelumnya tidak berani melakukan itu, tetapi ada seseorang yang membantunya. Ji Taimei menyerah kepada istana Paimon Yun dan menjadi bidak catur di tangan Musinlan. Xingmei cukup kesal dan cukup marah. Xingling meminta Xingmei untuk tenang dan bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang. Xingmei rasa itu sangat cocok dengan niatan Musinlan untuk menghabisi Xingling. Dia pikir itu akan mudah bila dirinya belum menikah dengan istana iblis. Tapi sekarang, ya, Xingling merasa Xingmei tidak bisa mengambil tindakan. Xingling bertanya-tanya, apakah kedua orang kuat yang telah melampaui kesengsaraan, Raja Iblis dan Ratu Iblis, mencapai semacam kesepakatan yang saling membatasi. Xingling pun berkata, kalau begitu, dirinya akan melakukannya sendiri. Dia bertekad tak akan membiarkan Musinlan berhasil. Soal Ji Taimei, Xingling akan membuat Ji Taimei sebagai pengorbanan sebelum dirinya menjadi pemimpin. Xingmei bertanya, apakah Xingling ingin memusuhi 7 sekte iblis? Dia meminta Xingling untuk tidak nakal. Xingling berkata, bila meminta mereka untuk bergabung, hanya membangun beberapa kuburan lagi saja. Siapapun yang berada di atas Jiu Yuo dan di bawah Du Jie, dirinya, Bei Xingling, bisa menghabisi mereka semua. Mendengar itu Xingmei cukup terkejut, tapi dia juga sangat terpesona dengan tekad Xingling. Xingmei pun bertanya ke pertanyaan awal kembali. Dia bertanya bagaimana dirinya bisa membantu Xingling untuk berlatih. Xingling berkata, bila dirinya tahu Xingmei memiliki darah Succubus dan dirinya memiliki senjata ajaib yang bisa membawa ke alam ekstansi. Xingling bertanya, bukankah itu adalah jodoh yang serasi? Mendengar itu Xingmei bertanya, apakah Xingling ingin? Belum saja menyelesaikan pertanyaannya, Xingling langsung membenarkan pertanyaan Xingmei. Bila itu sesuai dengan apa yang dipikirkan Xingmei. Xingmei berkata, meskipun dirinya mencintai Xingling, Xingling tidak bisa lancang pada dirinya. Terlebih lagi, Xingling dan dirinya berbeda dari iblis dan manusia. Dan ada pula perbedaan generasi. Ditambah, bentuk tubuh mereka tidak cocok. Jadi dia bertanya, bagaimana mereka bisa melakukan latihan itu? Xingling bertanya, apakah Xingmei benar-benar menganggap dirinya sebagai dogi yang kurus? Xingling pun mulai bertransformasi menjadi wujud naga. Xingmei bertanya, apakah itu bentuk asli Xingling? Karena itu juga, dirinya sekarang dibuat dilema. Xingmei langsung menggunakan kekuatannya untuk membawa Xingling menuju domainnya. Nampak di tempat itu, ada sebuah pagoda yang sangat besar. Terlebih lagi, tempat ini sepi tanpa adanya orang lain. Xingmei menjelaskan bahwa tempat ini adalah dunia jiwa virtual yang dibuka oleh hukum kehambaan alam kesengsaraan.
Xing Mei meminta untuk lebih lembut dan tidak menyakiti jiwa kakaknya. Xingling mengerti karena Xing Mei tidak bisa menggunakan tubuh fisiknya. Jadi, dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk berlatih kultivasi spiritual bersamanya. Xing Mei langsung mendekat ke Xingling dan mengelus manja Xingling. Dia bertanya, mengapa Xingling mengatakan itu keras-keras. Di dalam hati, Xingling bertanya-tanya apakah ini termasuk budidaya naga dan bentuk manusia. Ya rasa, ini adalah pengalaman yang segar dan mengasihkan. Wadah. Pada saat itu juga, Xing Mei merasa ada sesuatu yang keluar. Ia meminta Xingling untuk menunggu sebentar. Ia merasa manifestasi naga ini terlalu berlebihan. Dan ternyata di belakang Xing Mei ada sebuah tiang yang berdiri tegak. Xing Mei merasa itu tidak mungkin karena dirinya tidak bisa melakukannya. Xingling di sini malah menganggap Xing Mei masih meremehkan dirinya. Dengan gugup, Xing Mei berkata, bila bukan itu yang ia maksud, karena dirinya hanya bercanda saja. Xingling di sini langsung berubah menjadi wujud humanoid dengan ukuran yang sama dengan Xing Mei. Dia bertanya, apakah wujud ini layak untuk Xing Mei? Xingling langsung memegang pipi lembut Xing Mei dan dia mengajak Xing Mei untuk memulainya dengan ciuman. Dengan malu-malu, Xing Mei bertanya, apakah mereka harus melakukan itu? Melihat sikap Xing Mei, Xingling bertanya-tanya mengapa Xing Mei terlihat seperti orang yang tidak berpengalaman. Ya rasa ada sesuatu yang aneh dengan pernikahannya bersama Demon Emperor. Tapi Xingling gak ambil pusing dan langsung melahap Xing Mei. Wadah. Dalam posisi itu, Xing Mei merasakan sesuatu yang sangat nikmat. Dia merasa bila mereka menyatu secara fisik di dunia nyata, itu pasti bukanlah sesuatu yang mustahil. Hingga pada akhirnya, apapun yang terjadi tadi sekarang sudah berakhir. Dan sekarang, Xingling kembali ke kesadarannya di dunia nyata. Di situ, ada sistem yang memberitahu bila poin saat ini adalah 250.000 poin. Xingling cukup bersyukur karena pada akhirnya kultivasinya sudah stabil di puncak Nation Soul. Terlebih lagi, seni iblis bawaannya, Heavenly Demon Dragon, dan formasi manual juga telah berhasil dibangkitkan. Xingling tak menyangka di game aslinya, permaisur kegelapan yang tak tersentuh, Xiao Xingya, ternyata begitu berguna. Dan sekarang, Xingling rasa, andai Xingling tidak mokat, dia pasti akan terasa seperti protagonis dibanding Xiao Chen. Ya, tapi di sini Xing Mei ternyata masih terpengaruh oleh apa yang terjadi di dunia paralel tadi. Hingga pada akhirnya dia pun mulai tersadar dan bangun. Dia memakai Xingling dan dia juga tak akan menganggap Xingling imut lagi. Tapi dia juga memperingati Xingling. Meskipun dia berada di puncak Nation Soul, Xingling tak bisa lengah di hadapan 7 sekte besar lainnya. Dia meminta Xingling untuk mengingatnya dan jangan sampai lupa. Xingling mengerti dan dia langsung berterima kasih dengan cara memberikan ciuman manis kepada kakak kesayangannya itu. Wadah. Singkatnya, sekarang kita dibawa menuju ke kapal terbang Sura. Di situ, Singer menunggu Xingling kembali. Xingling meninggalkan Singer bersama pasangan dari Aula Asura. Karena itu, Singer berpikir, apakah masternya sudah tidak sayang lagi padanya? Pada saat juga, Jinang datang memanggil Singer. Dia bertanya, apa yang sedang Singer lakukan? Apakah dia memikirkan masternya? Singer cukup kesal. Dia berkata bila dirinya adalah murid pribadi Demon Lord Xingling dari Aula Netherluo. Singer meminta Jinyang untuk tidak coba-coba sok akrab dengan dirinya. Jinyang mencoba bersikap santai dan mengabaikan perkataan Singer. Dia berkata bila hubungan dirinya dan Xingling sangatlah dekat, bahkan lebih dekat dari yang bisa dibayangkan Singer. Singer yang tidak paham dengan maksud Jinyang. Dia bertanya apa maksudnya dan dia meminta Jinyang untuk menjelaskan dengan jelas. Jinyang berkata bila Singer masihlah gadis kecil dan dia masih tidak mengerti apa-apa. Ya rasa Singer mungkin tidak bisa membayangkannya. Dia memberitahu Singer bila Xingling sudah lama jatuh hati pada dirinya. Mereka berdua sudah melakukan hampir segalanya. Dia bertanya, apakah Yuerong bisa mengatakan hal yang sama? Dengan percaya diri, dia berkata, bila posisi istri murid Aula Netherluo telah kosong selama bertahun-tahun, Singer bukanlah milik Yuerong ataupun siapapun, melainkan Singer adalah miliknya, Han Jiniyang. Jiniyang memegang tangan Singer dan bertanya, apakah dia adalah Sui Singer? Jiniyang mendengar bila Singer sudah kehilangan ibunya saat dia masih sangat kecil. Tapi sekarang, Jiniyang rasa Singer punya dirinya. Dirinya bisa membimbing Singer dan membesarkannya seperti seorang ibu sungguhan. Jiniyang berkata, bila Singer bukanlah anak kecil lagi. Ia pikir, Singer pasti tahu, anak perempuan harus menghindari figur ayah. Jadi, Singer tidak bisa selamanya mengandalkan masternya untuk segalanya. Dengan sikap bodoh amannya, Singer langsung menarik tangannya dan berkata bila dirinya hanya ingin selalu berada di sisi masternya. Singer juga berkata bila Xingling bilang saat dia tidur, Singer harus melayaninya dengan baik. Xingling bahkan bilang akan selalu ada tempat untuk Singer di ranjang giok dingin di Blood Kitchen. Mendengar itu, Jiniyang merasa dirinya dihantam dengan gunung. Melihat istrinya tergeletak, Xianfan yang panik langsung menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi dengan Jiniyang. Sedangkan Singer yang merasa puas, dia hanya tertawa senang saja. Waduh, niat hati mau manas-manasi Singer, malah dirinya sendiri yang kena. Wadah.
Tapi secara mengejutkan juga, ada sesuatu yang terbang di atas kapal mereka. Sing-Er bertanya-tanya, apa itu sebenarnya? Dan setelah dia melihatnya dengan seksama, ternyata itu adalah kapal terbang yang berasal dari sekte utama Hehuan. Tapi, dia juga melihat seseorang yang tidak asing berada di kapal itu. Dan ternyata, itu adalah kakak senior Sing-Er, lebih tepatnya Lee Sui. Dan ya, bersambung. Waduh, tinggal 3 chapter aja nih yang versi Indonesia. Tapi kalau yang versi Cinanya, kalau nggak salah itu udah 81 chapter kan ya. Berarti tinggal sekitaran ya 6 sampai 7 chapteran aja. Oke.